warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya hamba Allah dari Jawa Barat ya. Semoga Buya dan Umi selalu dalam lindungan Allah SWT, selalu panjang umur dalam keberkahan. Amin. Buya, saya mau tanya, istri saya sekarang kerja di perusahaan pemerintah di bagian loket, tapi dia diajarkan oleh perusahaannya itu untuk membulatkan harga. Bagaimana hukumnya membulatkan harga? Misal pembayaran yang harusnya 49.900 dibulatkan jadi 50.000 tanpa bilang dulu ke pembelinya. Di struk pembayaran ditulis bahwa harganya 49.900, tapi di si pembeli pun tidak protes dan tidak meminta uang kembalian karena sudah merasa maklum. Uang kelebihan dan sisa menagih itu pun tidak digunakan untuk apa-apa, Bu ya. Terima kasih, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hukumnya membulatkan tanpa izin, tanpa restu, tanpa kesepakatan adalah haram. Karena mengambil hartanya orang lain, nggak diperkenankan. Nggak boleh dibulatkan. Kecuali harus ngomong, Pak, sisa 100 diambil tidak gitu. Kalau dia ngomong tidak berarti halal. Kalau enggak boleh. Karena uang sedikit orang meminta malu. Tapi sebenarnya nggak rela. Nah, jadi jangan, tidak diperkenankan. Bahkan bukan saja dibulatkan, kadang diganti dengan permen. Itu belum tentu, tinggal ngomong. Kalau mau diganti dengan permen, kan biasanya di kasir itu kasih permen kurang recehannya itu. Bilang, Pak, mau permen atau uang, harus gitu. Karena haknya orang nggak boleh kita main-main. Yang mengentengkan urusan kecil ini bakal ngentengkan urusan gede. Jadi jangan dianggap sepele. Kasir-kasir kadang-kadang kasih permen. Anak kita nggak boleh makan permen bahkan kadang-kadang, ya kan? Mungkin uang. Jadi tinggal bertanya, Pak, ini sisanya 100 rupiah. Ada permen atau uang? Harus begitu. Gitu ya. Kalau misalnya kembaliannya nggak ada, Bu ya? Kembalian dari ngomong tidak ada gimana? Nanti balik lagi. Atau direlakan. Harus begitu. Tapi kalau diam-diam nggak boleh mengambil, haram itu. Ya kan? Karena akadnya apa? Uang berapa? 4.900. 4.999, artinya kan akad harus kembali 100 kan, mestinya begitu. 49.900. Mestinya kan kembali 100.000. Ya. Kalau misalnya hanya kembali 1 rupiah, Bu ya, sedangkan mata uang kita kan nggak ada yang segitu gitu tuh, Bu ya. Untuk ada istilah dalam bahasa Arab jabr kasar itu ada tetap harus ada khailulahnya apa, Pak, kurang ini diganti apa, itu harus tuh. Nggak boleh diam-diam. Walaupun 1 rupiah. Biarpun, karena kalau kita tidak membiasakan amanah dari yang kecil maka yang gede nanti. Iya, Sekali ini kan 100, besok 500 aja kok, kan gitu. Kamu kan orang kaya 5.000 aja kok, bisa gitu. Kamu kan orang miliarder 10.000, begitu nggak boleh gitu, tetap nggak boleh. Iya. Dan tolong ini, agar amanat, agar hati kita selamat, jangan membiasakan mengambil haknya orang lain biarpun sekecil. Ada pena jatuh kalau bukan milik kita, jangan boleh diambil anak-anak kita. Ya, biasakan dengan ini, karena apa? Dari yang kecil nanti akan menjadi gede. Ya. Jadi api besar gara-gara kecil. Kejahatan itu kalau tidak dihentikan dari kecil. Kenapa jadi pencuri besar, kelas besar? Itu karena di rumah pernah mencuri, dibiarkan sama ibunya. Biarpun hanya mencuri apa saja, roti, mencuri ini, kalau dibiarkan akan berkembang. Pangkas. Harus begitu. Iya. Nggak ada orang langsung jadi pencuri besar, nggak ada. Dari kecil berkembang ya seperti itu. Koruptor besar jadi kecil. Hati-hati, haknya orang lain nggak boleh. Ya. Seperti itu. Subhanallah.